Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Oke, di pertemuan ketiga ini kita akan belajar mengenai teknik arsir menggambar model. Nah, di sini untuk mengarsir itu kita ada beberapa bagian dan macamnya. Yang pertama itu bisa arsir horizontal. Ya, arsir horizontal itu seperti apa? Nah, arsir horizontal itu biasanya dari kita membuat dari garis-garis berurutan mulai dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Kemudian juga ada arsir vertikal, yaitu dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Kemudian ada arsir silang, horizontal vertikal, gabungan seperti ini ataupun diagonal seperti ini, dari bawah kiri ke kanan atau kanan ke kiri bisa juga. Nah, ini ada macam-macamnya untuk model arsiran silang seperti ini ya. Terus arsiran horizontal seperti ini. Terus ada gabungan horizontal vertikal. Arsiran diagonal seperti ini juga. Nah, ini macam-macam model arsiran juga. Kemudian, nah, dalam kita seperti membuat bulatan, ini adalah contoh bagaimana kita membuat arsiran vertikal. Nah, seperti ini ya, baik itu vertikal maupun horizontal kurang lebih sama seperti ini. Kemudian ada juga arsir tak beraturan. Nah, kalau bahasa gampangnya kita membuat seperti bulat-bulatan atau urek-urekan. Nah, kita juga harus tahu dari mana arah cahaya, jadi kita tahu bagian mana yang lebih terang dan bagian mana yang lebih gelap. Jadi seperti ini anak-anak ya. Kemudian ada arsiran kontur, atau kita membuat arsiran dengan kita mengikuti pola atau bentuk sebuah kontur dari sebuah objek atau benda yang kita tiru atau kita buat. Jadi kita membuat seperti lengkung, kesan lengkung seperti objek bulat yang kita buat ini. Kemudian ada arsir diagonal atau arsir miring, dari kiri ke kiri bawah ke kanan atas, kiri ke kanan atas, atau kanan bawah ke kiri atas. Jadi kalau yang diagonal seperti ini dari kiri bawah ke kanan atas. Kemudian ada arsir silang seperti ini, gabungan dari horizontal atau vertikal ataupun diagonal. Kemudian ada juga yaitu kita menggunakan arsir pointillis atau berupa titik-titik seperti ini. Nah, apa itu pointillis? Kalian sudah belajar di pertemuan sebelumnya. Jadi menggunakan aksen titik-titik. Sekarang bisa kalian coba perhatikan gambar ini ya. Kita akan mengetahui efek dari arah cahaya yang dihasilkan dari sebuah objek. Nah, coba kita lihat, ini adalah gambar lampu ya. Gambar lampu. Nah, light source. Nah, ini cahayanya, kita lihat bola yang ini highlight. Nah, highlight ini berarti arah cahayanya dari sini, dari atas kanan, sehingga menimbulkan efek bayangan atau gelap terang, middle dark tone. Nah, sama ini gelapnya di daerah bawah bola sebelah kiri seperti ini. Nah, pada contoh gambar ini pada berbagai objek, contohnya seperti kun atau kerucut seperti ini, yang arah cahaya dari kanan atas. Nah, efeknya juga sama dari sini. Akhirnya muncul efek cahaya atau bayangan di sini, bayangan gelap, cahaya gelap. Nah, kemudian ada ini. Nah, ini bola-bola, efek soft atau halusnya dengan arsiran softnya. Bisa dengan teknik Dussel, akan bisa menimbulkan efek seperti ini, seperti halus. Bayangannya ini cahayanya ibarat dari kiri atas semua. Nah, ini ada efek gradien atau gradasinya, mulai dari gelap hingga ke terang ya. Jadi seperti ini, gelap hingga ke terang. Kemudian ada contoh objek yang lain seperti ini, arah sinar atau cahaya dari kanan atas. Jadi seperti ini.
Nah, jadi kalian harus memperhatikan jika nanti ada soal ujian atau ulangan disuruh membuat gambar dengan arah cahaya seperti ini, efeknya bagaimana, harus kalian amati seperti ini ya hasilnya. Kemudian ini ada sumber cahaya lain juga, ini bentuk arahnya, arah semprotan atau arah pancaran sinar ke tiap objeknya. Nah, berapa sih panjang bayangannya dari tinggi setiap objeknya. Nah, objeknya seperti ini, tabung, mangkok atau piring atau bola-bola. Jadi seperti ini. Ini adalah arahnya ya, anak-anak. Arahnya. Arsiran pada model tangan akan bisa timbul seperti ini juga. Untuk menggunakan teknik pointillis, kita harus sering atau selalu membuat bayangan atau titik-titik. Nah, titik-titiknya itu rangkap seperti ini tergantung dari setiap objeknya. Kita menggunakan arsir diagonal ataupun vertikal pun juga bisa, horizontal juga bisa, tergantung dari bentuk sebuah objeknya. Nah, kemudian ini ada arsiran kontur. Jadi kita membuat garis itu sesuai dari bentuk objeknya. Contohnya ini lengkung garisnya, jadi membentuk tangan seperti ini. Kemudian ini ada arsiran tak beraturan juga bisa. Nah, jadi setiap efek-efek dari arsiran itu mempunyai kesan yang berbeda. Nah, ini ada arsir gradien atau gradasinya, mulai dari terang ke gelap atau dari gelap ke terang. Nah, dari membuat lingkaran bentuk dasarnya, terus kita membentuk dengan cepat, akhirnya jadi seperti ini. Jadi semakin banyak pengulangan di tempat, dia semakin numpuk-numpuk, akhirnya menciptakan efek gradasi. Nah, ini untuk contoh gradiennya atau gradasinya mulai dari terang ke gelap. Nah, pasti yang digunakan adalah pensil apa, anak? Ya, karena pensil mempunyai banyak beberapa jenis, mulai dari level H sampai level B atau bold. B-nya mulai 2B sampai 8B. Nah, ini contoh dari hasil pensil 2H yang atas, yang bawah 3B, yang bawah adalah 6B. Setiap pensil mempunyai kepaketan yang beda juga, tergantung dari kita menekannya juga. Semakin ditekan biasanya semakin gelap, seperti itu. Tapi gelapnya juga tergantung dari kadar berapa voltkah yang dimiliki sebuah pensil. Ini adalah gelap terang pada objek bangun ruang realnya ya. Kalau aslinya seperti ini, jadi tanpa arsiran. Ini benda bangun ruang, kerucut, lingkaran, box, dan tabung. Kemudian arsir pada objek kerucut. Nah, ini bisa kalian amati. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 kerucut, tapi setiap kerucutnya mempunyai efek arsiran yang berbeda. Yang pertama, ini bisa saja arsiran tak beraturan. Kemudian arsiran kontur seperti diagonal membentuk lengkung seperti ini, horizontal, terus ini diagonal, yang bawahnya lagi ini ada pointillis, efeknya juga. Ini arsiran tidak beraturan lagi. Nah, tapi tetap memunculkan aksen dan nilai estetika yang indah. Nah, seperti ini anak-anak. Kemudian ini adalah penataan objek kemudian digambar. Nah, efeknya seperti ini, ada backgroundnya lebih hitam, ada putih juga. Kemudian ini objek alam benda, penataan seperti ini. Nah, kita juga harus mengarsirnya, membuat efek-efek sehingga memunculkan nilai estetika. Nah, kita melakukan perkembangan atau pengujian dari bentuk dasar bulat, kotak, dan segitiga dikembangkan menjadi seperti ini, digambar ke sebelah kanannya. Dari lingkaran menjadi bola, dari kotak menjadi kubus atau balok, kemudian bisa menjadi prisma, segitiga. Yang segitiga bisa juga jadi kerucut. Kemudian kita efek tabung juga. Nah, bendanya seperti ini jika kita beri efek arsiran. Jadi contohnya kalau kubus, ini dia kan mempunyai beberapa sisi sama dengan prisma ini. Di mana bagian yang lebih gelap, agak gelap, dan terang, atau dari sumber cahaya itu datang. Efek cahaya pada objek. Nah, ini
mulai dari kubus ya, dari kotak ini, kemudian tabung ini. Nah, cahayanya mana, kemudian ada bola. Nah, dari bola ini bisa dilihat juga dari nomor yang ditaruh di sini. Nah, nomor 1 ini paling terang apa paling gelap? Paling terang. Nah, nomor 4 ini yang paling gelap. Jadi bola kiri. Di sini kita bisa memberikan efek seperti ini. Nah, biar kita tahu kadarnya gelap terangnya seperti apa. Nah, kemudian kita akan belajar tentang tahapan menggambar objek seperti botol. Nah, ini contoh sketsa awalnya. Kita membuat bentuk kotak-kotak seperti ini, terus kita garisi dengan gridnya yang dibutuhkan, membentuk sebuah oval atau lingkaran. Kemudian kita detail kembali, dan akhirnya kita melakukan finishing dengan pengarsian seperti ini. Jadinya sebuah botol. Kemudian sebuah gelas juga bisa. Kita harus belajar membuat oval dengan garis bantuan seperti ini di kirinya, membuat beberapa bentuk oval, karena di bagian gelas ini tergantung dari sudut kemiringan kita memandang sebuah objek lengkung seperti gelas ini. Semakin press juga ininya juga semakin tipis, semakin tebalnya ini ya, dari vertikalnya atas ke bawah ini juga semakin kecil juga. Nah, ini contoh bentuknya botol saat kita arsir penataannya. Nanti kalian juga akan menggambar untuk tugas hari ini penataannya ya. Nah, ini ada kain yang diarsir juga dengan penataan benda alam yang lain atau alam benda. Nah, untuk tekukan kain ini dinamakan draperi atau tekukan kain efeknya. Jadi susah-susah gampang, tapi pada dasarnya menggambar itu sangat mudah. Kemudian ini menggambar objek bentuk bulat atau oval, bentuk dasarnya dibuat seperti ini. Nah, nanti kalian bisa menyusun sebuah benda, beberapa objek di atas. Nah, untuk menggambar model fauna dengan teknik arsir, nah hewan juga bisa dikatakan sebagai model atau sumber inspirasi kita membuat gambar model. Nah, ini arsiran detail pada gajah, membuatkan efek kerutan-kerutan juga. Dari kemampuan kita mengarsir, kita juga akan belajar lebih detail dan lebih rapi dalam membuat aksen atau kesan bulu pada hewan seperti kelinci ini. Nah, untuk detail arsiran kelincinya seperti ini ya, lebih rapi. Nah, untuk hasilnya sebelah kanan yang ini. Oke, menggambar model adalah cara menggambar dengan menentukan objek gambar. Berikut ini 6 langkah-langkah menggambar model, yaitu pertama, siapkan alat dan bahan untuk menggambar model seperti pensil, kertas, gambar, dan pewarna lainnya. Amati objek yang akan digambar seperti apa, diteliti sifatnya seperti apa, keras, lunak, teksturnya seperti apa, diamati juga. Tentukan teknik gambar yang akan digunakan dalam menggambar model, misalnya akan menggunakan teknik arsir. Kemudian buatlah sketsa menggambar model, dibuat sketsa globalnya dulu. Kemudian nanti kita sempurnakan gambar dengan menentukan perspektif, gelap terang, tekstur, warna, hingga hasil indah dan menarik. Ini tahap-tahapannya bisa kalian amati, contoh, dipahami ataupun dicatat juga. Oke anak-anak, yuk amati proses mengarsir objeknya. Nah, kalian bisa mengamati proses membuat arsiran pada bentuk lingkaran atau bola seperti ini dengan bentuk diagonal dari miring ke kanan dan ke kiri atas. Nah, ini tahap-tahapannya ya. Arsir silang juga kita membuat arsirannya bagaimana, kita membuat kesan gradasi gelap terang dan bayangannya juga bagaimana. Nah, seperti ini bisa kalian amati. Kemudian kita membuat arsiran tak beraturan, juga sama dilakukan pengulangan di bagian yang paling gelap. Kemudian kita juga membuat dengan teknik pointillis, kita juga sama melakukan titik-titik, memberikan kesan yang lebih banyak di area yang paling gelap. Kemudian untuk arsiran yang soft juga dan bisa didusel juga. Nah, seperti ini efek-efeknya, bayangannya.
Nah, bisa dilihat ya, mulai dari yang gelap kemudian kita dusel dengan alat dusel. Bisa juga menggunakan kertas ataupun alat yang sudah disediakan seperti ini. Kita lakukan terus, berikan kesan yang lebih gelap pada bagian yang sangat gelap juga. Nah, ini kita membuat arsiran, kemudian kita menggunakan penghapus untuk memberikan aksen cahaya. Nah, detailnya seperti ini. Kalian nanti bisa coba belajar di rumah dan membuat seperti ini juga. Oke, untuk berikutnya adalah tugas. Buatlah 5 bentuk bangun ruang seperti ini sebagai media gambar model. Boleh juga dengan bentuk-bentuk yang lain, tidak harus 5 benda ini. Ya, boleh menggambar flora atau fauna yang lain dengan model yang lain, dengan wajib menggunakan arsiran atau teknik ring dan mempunyai efek gradasi seperti ini ya. Nah, ini bisa kalian lihat tutorial atau cara-cara kita menggambarnya. Tahapannya seperti apa? Membuat objek-objek seperti tadi. Ini membuat kontur atau arsirannya sesuai dari bentuk-bentuk bulatannya atau bolanya. Nah, bisa disimak ini pengulangan-pengulangannya menggunakan beberapa pensil ya, tidak harus satu pensil. Ini dia menggunakan kadar bold yang berbeda-beda. Nah, terus melakukan pengulangan seperti ini untuk bulat-bulatannya. Yang bawah lebih ditambahi terus, ditekan, ini ganti pensil lagi yang agak lebih terang. Kadar boldnya bisa pakai 2B atau pakai 4B. Nah, ini kita melakukan arsiran tipis-tipis sekali. Kita ulangi lagi dengan pensil yang kadar lebih gelap lagi. Kalian bisa membuat di buku kertas gambar ukuran A3 dan membuat benda seperti ini ya, 5 mulai dari lingkaran atau bola, kemudian membuat dari kubus atau balok. Nah, ini tahapannya kita membuat beberapa garis juga. Untuk kesan perspektif miringnya ke atas, kalian juga harus diperkirakan juga seberapa derajatkah kemiringannya. Nah, bisa dilihat seperti ini prosesnya, coba dicontoh saja. Nanti hasilnya kalian bisa potret, kemudian kalian upload juga. Jangan lupa di kertas buku gambarnya diberi juga nama lengkap kalian, identitas kelas, nomor dan absennya juga, untuk mempermudahkan saya mengoreksi hasil kerja atau tugas kalian untuk mata pelajaran seni budaya. Nah, ini kalian juga harus tahu untuk menggambar tabung atau kubus seperti ini, bagian mana yang lebih gelap, bagaimana yang terang, tergantung dari pencahayaan, arah pencahayaannya. Nah, gunakan ukuran pensil 2B, 4B, 6B atau 8B. Gunakan pensil-pensil ukuran ganap seperti itu aja. Jadi tidak usah kalian membeli ukuran 2B, 3B, 4B, 5B sampai 8B. Cukup gunakan pensil-pensil genap saja, ukuran 2, 4 atau 8 itu juga sudah cukup, 3 macam itu, atau boleh ditambahkan ukuran H atau F. Nah, ini arsiran untuk tabungnya ya, atau kubusnya, maaf, untuk kubusnya diberikan kesan yang kuat juga garisnya untuk kesan gelapnya bisa diamati. Nah, kemudian kita membentuk gambar-gambar objek yang lain. Kita membuat segitiga. Nah, arah arsirannya seperti ini pelan-pelan. Bisa kalian sambil melihat video dan sambil kalian tirukan untuk membuatnya. Nanti jika ada yang kurang jelas dan kurang maksimal, bisa kalian putar kembali video ini untuk mempermudah daya ingat kalian tentang materi teknik cara mengarsir objek benda. Nah, pada gambar model, nah ini ya, dia membuat prismanya dari benda dasar segitiga. Nah, ini prisma segitiga sama kaki. Ini kalian harus tahu, kalau semua objek arah cahayanya dari kanan atas seperti ini, maka untuk membuat kesan atau efek gelapnya juga di arah yang mana, efek bayangannya di mana, nanti bisa kalian kira-kira. Nah, seperti prisma ini, bayangan yang bawah itu lebih agak garisnya lebih dilebarkan ke bawah. Nah, semakin ke kiri, bagian objek yang di kiri itu semakin gelap. Nah, bisa kalian amati ini. Nah, semua dari arah bayangannya sama.
yaitu bayangannya menuju arah gelap hitam ke kiri. Kemudian kita membuat sebuah tabung. Nah, kalian amati, kalian harus latihan membuat oval juga dengan 1 kali gores. Untuk teknik pengarsirannya kalian juga bisa bebas, boleh berbeda-beda pada tiap objek. Kelima objeknya ini boleh sama dengan menggunakan arsiran soft seperti ini, juga bisa pakai arsiran pointillist, semua juga boleh, terserah kalian menggunakan teknik-teknik arsir yang mana pada objek benda-benda seperti ini. Tugasnya ya harus persis seperti ini ya, dengan 5 objek ini. Nah, objek yang terakhir ini coba dilihat kita membuat apa. Kita membuat kerucut. Nah, kita arsir lagi seperti benda-benda sebelumnya, bervariasi yang sama. Jika kalian menggunakan macam-macam kreasi arsiran yang berbeda, tapi tetap usahakan untuk arah cahayanya, gelap terang dan gradasinya itu sama. Jika gelapnya di arah kiri semua, juga kiri semua. Itu. Jadi memperutamakan cahaya dari pojok kanan atas. Oke anak-anak, sekian pertemuan pada hari ini, semoga bermanfaat. Semangat mengerjakan tugas hari ini, segera dikumpulkan ya. Sampai jumpa minggu depan dan ulangan harian di minggu depan.